Halo teman-teman semua, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh sukacita ya. Hari ini, saya mau ajak kalian untuk merenungkan sebuah kisah yang luar biasa dari Injil Matius, tepatnya di pasal 1 ayat 18 sampai ke 24. Ini adalah kisah yang sering kita dengar, terutama menjelang Natal, tapi saya yakin selalu ada pesan baru yang bisa kita gali bersama. Kisah ini dimulai dengan sebuah situasi yang jujur saja sangat pelik dan membingungkan. Bayangkan posisi Yusuf, dia sudah bertunangan dengan Maria di budaya Yahudi saat itu. Pertunangan itu ikatannya sudah sangat kuat, hampir setara dengan pernikahan. Mereka tinggal menunggu waktu yang tepat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Tiba-tiba Yusuf mendapati tunangannya, Maria, mengandung. Padahal mereka belum pernah hidup bersama. Coba kita letakkan diri kita di posisi Yusuf sejenak. Apa yang akan kita rasakan? Mungkin kaget, bingung, sedih, marah, atau bahkan merasa dikhianati. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Hati Yusuf pasti hancur. Rencana masa depan yang sudah ia susun bersama Maria seakan runtuh seketika. Di tengah kebingungan dan sakit hatinya, Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum. Ini menunjukkan karakter Yusuf yang luar biasa. Dia punya hak secara hukum untuk mempermalukan Maria. Dia bisa saja menuduh Maria berzina dan hukumannya pada saat itu sangat berat. Tapi Yusuf memilih jalan yang berbeda. Dia memilih untuk diam-diam menceraikan Maria. Dia tidak mau balas dendam, dia tidak mau mempermalukan wanita yang pernah ia kasihi. Dia memilih kebaikan hati, bahkan di saat hatinya sendiri sedang terluka parah. Dari sini saja, kita sudah bisa belajar banyak. Seberapa sering kita dihadapkan pada situasi di mana kita merasa disakiti atau dikecewakan, mungkin oleh teman, keluarga, atau pasangan. Reaksi pertama kita seringkali adalah marah, ingin membalas, atau setidaknya membuat orang lain tahu betapa kita tersakiti. Tapi Yusuf mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Dia mengajarkan tentang kelembutan hati, tentang memilih belas kasihan di atas penghakiman. Dia menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang paling menyakitkan sekalipun, kita bisa memilih untuk tidak menyakiti balik. Ini adalah sebuah kekuatan karakter yang luar biasa. Nah, ketika Yusuf sedang mempertimbangkan semua ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam tidurnya, seorang malaikat Tuhan datang kepadanya melalui mimpi. Malaikat itu berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Pesan ini benar-benar mengubah segalanya. Malaikat itu tidak hanya memberikan penjelasan, tapi juga memberikan sebuah panggilan dan peneguhan. Pertama, malaikat itu memanggil Yusuf dengan sebutan anak Daud. Ini bukan sekadar sapaan biasa. Ini adalah pengingat akan identitas dan warisan Yusuf. Dia adalah keturunan Raja Daud dari garis keturunan yang telah dinubuatkan akan melahirkan Mesias. Panggilan ini mengangkat Yusuf dari kebingungannya dan mengingatkannya akan perannya dalam rencana besar Tuhan. Kedua, malaikat itu memberikan perintah yang jelas. Jangan takut. Ketakutan adalah reaksi yang sangat manusiawi dalam situasi Yusuf. Takut akan apa kata orang, takut akan masa depan yang tidak pasti, takut akan tanggung jawab yang begitu besar. Tapi Tuhan, melalui malaikatnya, meminta Yusuf untuk menyingkirkan ketakutan itu dan menggantinya dengan iman. Ketiga, malaikat memberikan penjelasan ilahi. Anak yang dikandung Maria bukanlah hasil dari perselingkuhan, melainkan karya Roh Kudus. Ini adalah sebuah misteri yang melampaui logika manusia. Yusuf diminta untuk percaya pada sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Dia diminta untuk percaya pada firman Tuhan, lebih dari apa yang ia lihat dengan matanya atau apa yang dikatakan oleh logikanya. Dan yang terakhir, malaikat memberikan sebuah tugas mulia. Yusuf harus mengambil Maria sebagai istrinya dan menamai anak itu Yesus, yang artinya Tuhan menyelamatkan. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf tidak hanya diminta untuk menjadi suami Maria, tapi juga menjadi bapa duniawi bagi sang juru selamat dunia. Ini bukan tanggung jawab yang kecil. Ini adalah panggilan yang agung dan suci. Sekarang, coba kita lihat reaksi Yusuf. Setelah bangun dari tidurnya,
Apa yang ia lakukan? Apakah dia ragu? Apakah dia meminta tanda lagi? Tidak. Alkitab mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Titik. Tidak ada keraguan, tidak ada penundaan. Dia langsung taat. Ketaatan Yusuf ini adalah puncak dari renungan kita. Yusuf menunjukkan kepada kita apa artinya iman yang sejati. Iman bukanlah sekadar percaya bahwa Tuhan itu ada. Iman adalah tindakan. Iman adalah ketaatan. Iman adalah kesediaan untuk melangkah maju mengikuti perintah Tuhan, bahkan ketika jalan di depan tampak tidak masuk akal, menakutkan, dan penuh tantangan. Yusuf menukar rencananya sendiri dengan rencana Tuhan. Rencana Yusuf mungkin sederhana, menikah dengan Maria, membangun keluarga, bekerja sebagai tukang kayu, dan menjalani hidup yang normal. Tapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Rencana Tuhan melibatkan penyelamatan seluruh umat manusia. Dan untuk itu, Tuhan membutuhkan ketaatan seorang tukang kayu sederhana dari Nazaret. Kisah Yusuf ini sangat relevan untuk kita hari ini. Mungkin kita juga punya rencana-rencana kita sendiri untuk hidup kita. Rencana karir, rencana percintaan, rencana keuangan. Kita sudah menyusunnya dengan rapi. Tapi kadang-kadang Tuhan datang dan seolah-olah mengacaukan semua rencana itu. Dia mengizinkan hal-hal yang tidak terduga terjadi. Dia menempatkan kita dalam situasi yang membingungkan dan sulit, sama seperti Yusuf. Di saat-saat seperti itu, kita punya pilihan. Kita bisa menjadi pahit, marah, dan menolak rencana Tuhan, atau kita bisa meneladani Yusuf, kita bisa berhenti sejenak, mendengarkan suara Tuhan, dan memilih untuk taat. Meskipun kita tidak mengerti sepenuhnya, kita bisa percaya bahwa rencana Tuhan, meskipun pada awalnya tampak sulit, pada akhirnya selalu jauh lebih baik dan lebih besar dari rencana kita sendiri. Ketaatan Yusuf bukanlah ketaatan yang buta. Itu adalah ketaatan yang didasarkan pada kepercayaan akan karakter Tuhan yang baik. Dia percaya bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang setia, yang akan menyertai dan memampukannya untuk melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Jadi, teman-teman, apa yang bisa kita bawa pulang dari kisah Yusuf ini? Pertama, mari kita belajar untuk memiliki hati yang tulus dan penuh belas kasihan. Seperti Yusuf, bahkan ketika kita merasa disakiti. Kedua, mari kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan di tengah kebingungan kita, baik itu melalui doa, firman-Nya, atau nasihat orang-orang bijak di sekitar kita. Ketiga, dan yang terpenting, mari kita belajar untuk taat. Jangan takut untuk menukar rencana kita dengan rencana Tuhan. Jangan takut untuk melangkah dalam iman. Bahkan ketika jalannya tidak pasti. Tuhan mungkin tidak mengirimkan malaikat dalam mimpi kepada kita secara harfiah, tapi Dia selalu berbicara. Dia berbicara melalui Alkitab, melalui komunitas gereja, melalui keadaan di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mendengarkan dan taat seperti Yusuf? Apakah kita bersedia untuk menjadi bagian dari rencana besar Tuhan yang luar biasa? Kisah kelahiran Yesus bukan hanya kisah tentang Maria dan bayi Yesus. Ini juga kisah tentang ketaatan seorang pria bernama Yusuf, yang dengan iman dan keberaniannya membuka jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Tanpa ketaatan Yusuf, ceritanya akan sangat berbeda. Dia adalah pahlawan iman yang seringkali terlupakan. Seorang pria di balik layar yang perannya sangat krusial. Semoga renungan singkat ini bisa memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita minta kepada Tuhan agar kita diberikan hati seperti hati Yusuf, hati yang tulus, hati yang mendengar, dan hati yang taat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.